Hey Suffers, balik lagi sama aku Khalifa di Paranormal Activity bersama Wave Suara Production. Hey gengs, apa kabar kalian? Ya kan, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga kalian selalu sehat ya kan. Karena dengan maraknya virus corona ini, yang misalnya keluarganya atau temennya yang istilahnya udah dipanggil sama Tuhan, aku mau bilang turut berduka cita. Kalau yang buat kalian yang masih memperjuangkan kalian ya kan, yang ibaratnya udah kena, udah positif, kalian terus berjuang. Semoga kalian bisa melewati masa-masa yang kurang berkenan itu. Oke gengs, di episode lalu kan kita ngebahas tentang ciri-ciri warung atau restoran atau rumah makan dan hotel yang pakai pesugihan, karena banyak banget tuh yang nge-DM gitu-gitu. Nah, untuk kali ini aku mau ngebahas apa? Di sini kita akan ngebahas tentang cara menghilangkan, ya kan? Bukan cara sih. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang istilahnya cara menanggulangi buat istilahnya rumah makan atau warung yang kena santet, dan juga ciri-cirinya bagaimana. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk selalu tonton show-show Khalifa lainnya. Tetap bersama Wave Suara Production. Nah, yang pertama ya kan, ciri-ciri tempat usaha, kayak misalnya tempat makan atau tempat usaha apapun lah ya, yang kena guna-guna itu kayak gimana. Nah, kalian pernah gak sih berpikir kayak misalnya kalian tuh ngelihat tempat usaha atau tempat rumah makan yang sepi gitu, gak ada pengunjung, padahal lokasinya tuh strategis gitu, dan kalau dilihat tuh kayak kalian aja malas buat datang gitu loh, padahal sebenarnya gak ada apa-apa juga. Atau mungkin dulunya rame tiba-tiba jadi sepi gitu. Kalau misal pas katakanlah setahun baru buka itu rame, tiba-tiba tahun kedua langsung lenyap semua pelanggan gitu. Ini emang agak ganjal gitu ya, tapi bisa jadi tapi kalian jangan langsung ngejudge dulu. Tapi bisa jadi ya kan itu karena guna-guna. Nah, di sini aku akan bahas tentang para korban-korban itu, ciri-cirinya bagaimana, dan misal buat kalian yang tetangganya atau temennya atau keluarganya yang dikira ya kan tempat usahanya itu kena guna-guna, di sini gue akan ngasih istilahnya tips gitu ya, buat ngilangin guna-gunanya itu gimana, dan semoga ini bisa membantu. Oke? Yang pertama, ini kita ngebahas tentang ciri-cirinya dulu. Kalau misal selama ini kalian ada yang gak beres gitu ya dengan tempat usaha kalian gitu kan, misalnya kalian tuh udah istilahnya pemasarannya atau marketingnya itu tuh udah bener, udah bagus ya kan, tapi kok istilahnya masih sepi gitu kan, usaha yang kalian lakuin tuh udah maksimal gitu, tapi kok nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada timbal balik yang seimbang gitu untuk mendapat keuntungan, tapi nyatanya malah masih sepi gitu kan, padahal dulunya tuh sempat rame tapi tiba-tiba mendadak sepi terus merugi gitu. Kalian tuh pasti kan juga merasa ada yang aneh dengan usaha kalian gitu kan. Kalau kalian merasa tempat usaha kalian itu terkena pengaruh guna-guna, kompetitor usaha yang nggak suka sama kalian itu ngirim guna-guna karena ingin ambil alih penglaris atau malah menutup tempat usaha kalian. Nah, ilmu guna-guna ini itu sebagai salah satu cara untuk balas dendam dari para pesaing usaha kalian. Sebenarnya banyak sih, kayak gue ngelihat kayak ada yang nggak beres dengan tempat ini gitu kan. Ya adalah kayak tiba-tiba ngomong kayak tempat usahanya dulu tuh rame, tiba-tiba menjadi sepi gitu kan. Kayak ada yang bilang juga banyak yang aneh, banyak binatang yang seharusnya nggak di sana gitu, kayak misalnya ular atau kalajengking gitu.
Kalau misal kalian ada merasa keganjalan atau hal aneh pada tempat usaha, nah ini ciri-cirinya ya kan. Ciri-ciri tempat usaha yang kena guna-guna itu yang pertama, tempat usahanya dulu rame tiba-tiba mendadak sepi pembeli. Terus kalian tuh ngerasa ada hawa dingin dan angker di usaha tersebut. Entah usaha atau toko atau warung, restoran, bangunan gitu ya. Tiba-tiba ada binatang yang seharusnya nggak ada di tempat usaha kalian. Kayak misalnya binatang-binatang melata. Atau kalau tikus pasti di mana-mana ada ya. Kalau misal tiba-tiba ada ular gitu, biasanya tuh identik dengan melata yang istilahnya bisa nyerang manusia sih. Kayak ular, kalajengking, tapi itu sering gitu. Atau kelabang, kaki seribu gitu-gitu. Khusus usaha berdagang makanan ya kan, seringkali makanan yang disajikan itu nggak enak serta cepat busuk. Jadi misalnya harusnya makanan, misalnya sayur sop gitu ya, bisa tahan dari pagi sampai siang katakanlah, baru masak pagi, siang harusnya masih bisa dimakan kan. Nah itu tuh cepet banget busuk gitu. Terus padahal kalian tuh masak tuh udah sesuai dengan resep, udah enak, tapi ketika orang lain makan itu rasanya nggak enak. Ngerti nggak? Make sense nggak sih? Kayak ya kalian pas kalian cicipin itu enak, tapi ketika orang lain cicipin itu nggak enak. Padahal kalian tuh udah make sure semuanya itu udah pas bumbunya gitu. Terus ada bau wangian yang aneh gitu. Kayak apa ya? Ya wangi-wangian yang aneh, kayak misalnya tiba-tiba ada melati atau wangi menyan atau terkadang tuh tercium, terus tiba-tiba tercium sesuatu tapi langsung hilang, terus muncul balik lagi gitu loh. Nah itu berarti tandanya ada makhluk halus yang ditempatkan di tempat kalian gitu. Terus tempat usaha kayak nggak kelihat sama orang lain, meskipun buka tapi tuh nggak ada orang yang melihat dan mampir. Padahal kalian ini udah buka ya kan, kalian udah buka, udah terbuka lebar-lebar, lokasi strategis ya kan, misalnya katakanlah deket pinggir jalan gede tapi sepi padahal terbuka. Nah itu tuh bisa jadi gitu, tapi kayak orang lain tuh ngelihatnya tuh kayak males buat mampir gitu loh. Terus ilmu guna-guna yang terlalu besar energinya juga bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari si pemilik usaha tersebut. Ya, jadi itu dia ciri-cirinya. Terus cara menghilangkan ya kan sihirnya itu bagaimana? Yes, yang jelas buat kalian yang masih percaya sama Tuhan, jelas berdoa ya kan, atau bisa minta bantuan kayak ke ustadz atau kiai, ya buat minta bantuan, buat dikirimin doa atau misal ditengok. Jadi misal katakanlah kalian minta bantuan ke ustadz atau pak kiai gitu kan, buat datang ke tempat usaha kalian. Terus istilahnya dikasih tabur-taburan air yang udah dikasih doa atau garam diputar-putar jadi garamnya ditaburin di sekeliling tempat kalian gitu. Iya, dan kalian harus tetap berdoa terus ya kan. Nah, terus ada beberapa hewan yang bisa mengetahui keberadaan kalau di tempat kalian ini ada yang disuruh tinggal di situ. Maksudnya si pengirim santet ini sengaja naruh makhluk halus itu ke tempat kalian untuk membuat suasana ini tuh menjadi seram gitu. Nah, jadi ini ada beberapa binatang ya kan yang bisa dijadikan kayak ciri-ciri kalau tempat ini tuh emang nggak bener gitu. Selain kalian tanya ke indigo ya kan. Jadi kayak misalnya ayam.
Kalau ayam berkokok tengah malam di luar kebiasaannya, biasanya ayam berkokok di pagi hari menjelang fajar, ini berarti ada tanda dia tuh sedang merasakan gangguan gitu. Jadi bisa jadi ini tuh makhluk halus yang sedang dia lihat. Terus burung hantu. Nah, kalau di pedesaan kan masih sangat terasa burung hantu tuh bisa berbunyi ya kan ketika ada yang meninggal dunia. Biasanya sebelum ada yang meninggal dunia pun tuh mengeluarkan bunyi tengah malam dan terasa ada unsur magis di suaranya gitu. Terus biasanya tanaman yang buat penangkal santet itu daun kelor. Kalian bisa searching di internet daun kelor itu kayak gimana. Di Indonesia kalian bisa dapetin ya lumayan banyak lah. Kalau misalkan pergi bukan di perkotaan, ya siapa tahu tetangga kalian punya daun kelor, ya kan? Terus, nah ada juga nih kucing juga. Nah kucing ini tuh sebenarnya bisa juga mendeteksi ada kekuatan gaib datang di tempat kalian gitu. Sebenarnya kucing tuh bukan sasaran santet ya kan, tapi beberapa makhluk gaib tuh malah nggak suka sama kucing. Tandanya ketika kucing itu tiba-tiba gelisah di tengah malam, memperhatikan ya kan. Perhatikan aja kenapa yang ngalamin kekuatan, perhatian ke arah manapun, ke arah dia menatap. Naluri kucing tuh sangat tajam mendeteksi sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Jadi, beberapa makhluk gaib bisa aja membuat kucing jadi mati gitu. Perhatikan jika kucing yang kamu pelihara tiba-tiba sakit atau mati mendadak gitu. Energi dalam kucing tuh bentrok dengan energi negatif dari kiriman itu. Jadi, yang membuat kucing sakit atau gelisah tuh itu. Terus anjing tuh juga bisa. Nah, tiba-tiba kalau misal anjing menggonggong gitu kan ke arah dimana kalian apa ya istilahnya, misal kalian naruh anjing di tempat usaha kalian terus sering banget kegonggong gitu kan. Nah bisa aja dia tuh melihat hal-hal yang aneh gitu, tapi secara batin mata anjing sedang merasakan sosok makhluk aneh dalam tempat tersebut. Misal kalian aneh aja gitu ya, kayak tiba-tiba dia ngegonggongin sesuatu yang gak ada gitu. Nah itu biasanya anjing tuh juga istilahnya melihat ada makhluk di situ. Jadi itu bisa buat istilahnya cara biar kalian tahu apakah tempat kalian ini ada penunggunya, bukan penunggu, ada yang ngirim atau enggak. Ada yang sengaja ditaruh di situ buat bikin usaha kalian hancur. Jadi kalian bisa istilahnya merawat anjing atau kucing. Bisa juga naruh ayam atau burung hantu. Nah, buat ngasih ciri-ciri aja sih. Atau kalau lebih gampangnya, kalau misal ada orang yang indigo gitu kan, disuruh melihat, terus nanti kalian cepet-cepet istilahnya ke pastor atau ke bapak atau ke ustadz atau pak kiai minta tolong lah ya buat dikasih kiriman-kiriman doa. Terus kalian juga harus tetap berdoa juga supaya usaha kalian ini istilahnya bisa diberi kelancaran lagi dan yang dikirim itu bisa hilang musnah. Biasanya tuh kalian bakal dikasih air suci atau air yang udah didoain gitu. Kalau di Islam itu biasanya dikasih garam, nanti suruh naburin gitu loh. Dengan usaha dan doa ya semoga aja bisalah ya buat kalian ya kan yang istilahnya teman atau keluarga atau tetangganya punya musibah sama kayak gini. Yes, jadi itu dulu gengs di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu tonton show-show Ika Liva lainnya. Tetap bersama Webstora Production. By the way, buat kalian yang pengen kepo-kepo bisa langsung DM ya kan. Buat kalian yang pengen ceritanya gue bawain bisa banget kirim DM. Atau buat kalian yang pengen kepo ya kan tentang sesuatu, kayak makasih banget buat kalian yang nge-DM gitu kan. Tanya ciri-ciri yang kena pesugi yang dikirim bala itu gimana, atau ciri-ciri yang pakai pesugihan gimana. Makasih banget buat itu ya kan. Yes, jadi see you in the next episode guys. Bye bye.